Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Utami, NIM T 2018-4078. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu tentang model pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini dalam kajian pengembangan media pembelajaran itu telah banyak berkembang model-model pengembangan yang dirumuskan oleh para ilmuwan dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, sehingga tidak semua model pengembangan itu dapat diterapkan untuk kasus tertentu. Contohnya itu pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini Gustav von Dambrecht sebagaimana dikutip Muhammad Yaumi itu mengklarifikasikan model pengembangan dalam 3 kategori. Yaitu ada model yang berorientasi pada ruang kelas, ada model yang berorientasi pada produk, dan juga ada model yang berorientasi pada sistem. Nah, jika ditinjau berdasarkan klarifikasi di atas, beberapa model pengembangan yang berkembang itu memiliki karakteristik dan arah pengembangannya masing-masing. Misalnya, dalam pengembangan yang berorientasi pada sistem seperti pengembangan pembelajaran jarak jauh, blended learning, atau e-learning. Juga model yang cocok diterapkan untuk pengembangan ini adalah Ditch and Carey, EPISD, Robert Branson, dan lain-lain. Sedangkan dalam pengembangan yang berorientasi pada ruang kelas, seperti model yang cocok digunakan adalah Azure. Terus juga ada model pengembangan media dan teknologi pembelajaran, itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini modelnya itu ada model Azure. Terus arah pengembangannya itu ada bahan ajar berbasis teknologi, terus juga ada strategi pembelajaran, ada media dan teknologi pembelajaran, terus ada juga model planning, implementation, evaluation, atau kita singkat dengan PIE. Nah, di sini arah pengembangannya ada bahan ajar dan juga teknologi pembelajaran. Terus ada juga model teknologi integration planning atau TIP. Nah, di sini arah pengembangannya yaitu integrasi teknologi. Terus juga ada model computer assisted instruction atau CAI. Nah, di sini arah pengembangannya yaitu ada media dan teknologi berbasis komputer. Terus selanjutnya yaitu di sini ada model Azure. Itu sangat cocok untuk pengembangan media dan teknologi pembelajaran, bahan ajar, serta strategi pembelajaran. Nah, model PIE ini sangat cocok digunakan untuk mengembangkan bahan ajar, media, dan teknologi pembelajaran. Model TIP hanya cocok untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran, sedangkan kalau model CAI itu cocok untuk mengembangkan media yang berbasis komputer. Selanjutnya yaitu di sini ada pendapat lain, yaitu Dewi Salma dalam prinsip desain pembelajaran mengklasifikasikan model pembelajaran dalam 8 kategori, yaitu yang pertama ada model prosedural atau ADDI yang menyarankan agar prinsip desain pembelajaran itu disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara beruntutan, sehingga guru dalam menata desain pembelajaran itu menjadi lebih terarah dan teratur. Salah satu model pengembangan yang prosedural adalah Carey dan Carey. Terus yang kedua yaitu ada model melingkar, adalah model yang dinamis. Nah, di sini tidak menentukan awal dan akhirnya sebuah desain pembelajaran, sehingga tahap awal atau akhir itu ditentukan oleh pengembangan atau guru. Nah, di antara model pengembangan yang melingkar adalah model CAM. Terus selanjutnya yaitu ada model berbasis sistem. Nah, di sini model berbasis sistem itu adalah model yang mengembangkan teori sistem dalam pelaksanaannya, di mana seorang pengembangan harus menyesuaikan langkah-langkah secara beruntutan. Artinya, jika tahap analisis kebutuhan belum selesai dilaksanakan, maka tidak boleh beranjak ke tahap selanjutnya. Nah, terus yaitu ada model berbasis konten materi ajar yang menitikberatkan pada bagian suatu topik dalam sebuah materi yang dapat tersampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya juga ada berbasis produk, model yang berbasis produk. Nah, dalam model ini pengembangan yang ditandai dengan adanya produksi bahan ajar. Nah, biasanya model ini tuh seringkali diawali dengan
tahap perencanaan yang meliputi rumusan tujuan belajar, analisis kebutuhan siswa, kemudian tahap pengembangan yang meliputi pengembangan topik. Nah, selanjutnya yaitu ada model berbasis ruang kelas. Nah, di sini model yang berbasis ruang kelas itu adalah model yang menitik beratkan pada suatu proses kegiatan belajar mengajar, sehingga model ini memandu guru untuk mengelola, menciptakan interaksi belajar, dan bahkan bagaimana memotivasi siswa secara tepat. Terus yang selanjutnya yaitu ada model cakupan makro. Nah, di sini model cakupan makro adalah model pengembangan yang bersifat suprasistem. Nah, di sini sangat luas sekali pengembangannya. Sangat luas dalam artian geografis maupun dampak yang ditimbulkan. Contohnya yaitu dari pengembangan ini adalah pengembangan kurikulum, baik dalam skala nasional maupun lokal. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu ada inovasi desain pembelajaran. Nah, di sini desain pembelajaran itu sebagai suatu disiplin yang terus berkembang. Di antara model yang termasuk dalam inovasi desain pembelajaran adalah model desain belajar konstruktivistik atau DBK. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.